untuk perkembangan adalah dengan materi yang lalu. Coba Ibu ingin tahu dulu, mengapa makhluk hidup itu bisa mengalami proses pertumbuhan? Ibu ganti deh pertanyaannya. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu? Coba dibuka dulu buku catatannya kalau lupa. Ayo, siapa yang menjawab? Saya, Bu, mau mencoba. Iya, silakan. Jadi, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor hereditas, seperti nutrisi, hormon, cahaya, suhu, dan kelembapan, Bu. Ya, benar ya. Terima kasih Asyatur atas jawabannya. Jadi makhluk hidup itu bisa mengalami pertumbuhan kalau ada faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada hereditas, yang kedua ada nutrisi, yang ketiga hormon, yang keempat cahaya, yang kelima suhu, dan yang terakhir adalah kelembaban. Lalu Bu, hubungannya dengan materi hari ini apa ya Bu? Oke, jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai materi metabolisme sel. Nah, sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi diharapkan ketika kalian mempelajari topik pada hari ini, kalian itu bisa menjelaskan pengertian dari metabolisme. Yang kedua, kalian diharapkan untuk mengetahui sifat-sifat dari enzim. Yang ketiga, kalian diharapkan untuk dapat membandingkan cara kerja enzim melalui model lock and key dan juga Indospeed. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Jadi kalian harus bisa atau harus mau untuk menyimak mulai dari awal sampai akhir. Mohon diperhatikan ya. Nah, sekarang kalian bisa menyiapkan segala alat tulis kalian supaya kalian lebih siap untuk belajar. Silakan siapkan dulu. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, mengapa semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Saya mau menjawab karena membutuhkan energi. Arina Lusna pun ini dua. Ya, terima kasih Arina Lusna. Lalu apa hubungannya makanan dengan energi? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, melalui makanan itu kita akan mendapatkan energi untuk beraktivitas, Bu. Oke, apa energi hanya dibutuhkan untuk beraktivitas? Bisa untuk memperbaiki bagian yang rusak, Bu. Ada yang mau melengkapi dari semua jawaban teman-temannya tadi? Saya, Bu, makanan dibutuhkan karena saat melakukan aktivitas, kita akan mengeluarkan energi. Ketika energi itu habis, maka cara makhluk hidup mengisi energi itu adalah dengan makan, Bu. Contohnya seperti apa? Nih, Husnul. Contohnya itu mungkin seperti mobil yang butuh mesin untuk bisa berjalan. Atau HP yang harus di-charge supaya bisa dipakai lagi. Oke, terima kasih. Semuanya setuju tidak dengan jawaban dari Husnul? Setuju, Bu. Oke, benar ya. Jadi sel itu, makhluk hidup kan tersusun atas sel. Sel itu diibaratkan sebagai suatu mesin kimia, di mana untuk melakukan atau mempertahankan kelangsungan hidupnya, sel itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya ini didapatkan dari makanan, terutama glukosa, dan membebaskan hasil berupa energi yang kita gunakan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, juga untuk menyusun bagian tubuh, untuk memperbaiki jaringan yang rusak, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, proses perubahan zat makanan menjadi energi yang siap digunakan itu pastilah melalui suatu reaksi kimia yang tidak sederhana. Nah, seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas serta untuk menjaga kelangsungan hidupnya itu disebut dengan metabolisme. Lalu, bagaimana proses metabolisme itu? Jadi, proses metabolisme itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah anabolisme, yang kedua adalah katabolisme. Anabolisme ini merupakan proses pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya pada peristiwa fotosintesis.
Nah, yang kalau katabolisme berarti kebalikan dari anabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Contohnya pada peristiwa respirasi. Nah, mudahnya kalian bisa menggunakan jembatan keledai yang telah Ibu buat. Anak sekompleks kayaknya kompak dan seru. Anabolisme merupakan proses pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Lanjut ya, sudah paham kan? Sudah dimengerti ya? Ya, Oke, kita lanjut ke komponen metabolisme. Apa saja komponen metabolisme itu? Ada 3. Yang pertama ada enzim, yang kedua ada ATP, dan yang ketiga ada reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan kalian dulu mengenai bagian-bagian dari enzim. Nah, bisa dilihat di slide PPT Ibu. Nah, di sini merupakan bagian-bagian enzim. Yang sebelah sini sudah ada tulisannya, ini ada substrat. Dan di sini ada enzim. Yang ini adalah sisi aktifnya, sedangkan yang ini koenzim NAD. Nah, nantinya enzim dan substrat ini akan membentuk suatu kompleks sehingga dia itu bisa saling menyatu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik dari enzim. Nah, enzim ini memiliki beberapa karakteristik yang khas. Yang pertama adalah dia itu sifatnya termolabil. Artinya, dia itu mudah sekali rusak karena penyusun utamanya itu merupakan molekul protein, sehingga ketika dia itu suhunya terlalu tinggi, dia akan rusak. Ketika suhunya rendah, dia juga tidak akan bisa bereaksi. Nah, yang kedua adalah karakteristik enzim yang bersifat spesifik. Artinya, enzim itu hanya dapat mengkatalisis suatu reaksi tertentu. Misalnya, enzim sukrase yang mengkatalisis sukrosa menjadi fruktosa dan galaktosa. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, mengapa enzim itu bersifat spesifik? Coba. Oke, bagian enzim yang memiliki bentuk spesifik atau khas itu apa namanya? Struktur tapak aktif. Nah, bagus ya, berarti enzim bersifat spesifik karena bentuk aktif site. Aktif site itu Bu menentukan substrat yang dapat bereaksi dengan enzim tersebut untuk membentuk suatu produk. Bagus, benar jawaban dari Arin dan juga teman-teman tadi ya. Yang selanjutnya, karakteristik ketiga, yaitu tidak ikut dalam reaksi. Nah, enzim itu hanya memproses substrat saja menjadi suatu produk tanpa ikut mengalami perubahan dalam reaksi tersebut. Sehingga enzim dapat digunakan kembali untuk mengkatalisis reaksi yang sama pada kesempatan yang berikutnya. Yang selanjutnya, yang keempat, bekerja secara bolak-balik. Nah, ini artinya bahwa misalkan Ibu punya molekul A. Molekul A itu diuraikan menjadi molekul B dan molekul C. Nah, molekul B dan molekul C itu bisa digunakan untuk membentuk molekul A. Inilah yang disebut dengan karakteristik enzim yang bekerja bolak-balik. Oke, sebelum Ibu lanjut, apa ada pertanyaan dulu? Sudah, Bu. Sudah jelas semua ya? Jelas Bu. Oke, kita lanjut ke mekanisme enzim. Coba perhatikan di sini di slide PPT Ibu. Nah, ini merupakan proses mekanisme kerja enzim. Diawali dari pembentukan kompleks enzim dengan substrat dan diakhiri dengan produk yang akan dilepaskan dari enzim. Nah, coba. Sekarang Ibu mau bertanya ke Aisyah Tur. Jawab pertanyaan Ibu ya. Berdasarkan gambar yang kamu lihat di PPT Ibu, coba bandingkan bentuk enzim sebelum dan sesudah memproses substrat. Ayo. Iya, Bu. Aduh.
Bentuknya dari sebelum dan sesudah itu menurut saya sama, Bu. Ya, berarti kenapa? Berarti dia tidak mengalami perubahan, Bu. Ya, benar ya, berarti Atur ini memperhatikan ya tadi. Betul sekali yang dijawab oleh Atur. Terima kasih Aisyah ya. Bentuk enzim sebelum dan sesudah memproses substrat itu tidak mengalami perubahan karena enzim hanya memproses substrat menjadi produk tanpa ikut mengalami perubahan. Terima kasih ya Atur. Oke, yang selanjutnya adalah, sebelum ini ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori lock and key, dan yang kedua adalah teori induced fit. Nah, bedanya teori lock and key ini menyatakan bahwasanya enzim itu memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substratnya. Sedangkan pada teori induced fit ini berkebalikan, justru dia menyatakan bahwasanya enzim itu memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substratnya. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama ada suhu. Nah, ketika enzim itu berada pada suhu 0 derajat Celcius, maka dia tidak beraktivitas. Ketika kondisinya itu berada pada suhu 38 sampai 40 derajat Celcius, aktivitas enzim mengalami peningkatan. Ketika suhu berada di atas 40 derajat Celcius, artinya aktivitas enzim mulai menurun. Nah, sedangkan ketika suhunya itu berada di 60 derajat Celcius, aktivitas enzim akan terhenti. Namun, ini sangat bervariasi antara satu enzim dengan enzim yang lainnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi enzim adalah pH. Nah, pH itu tergantung pada lokasi enzim yang bersangkutan. Umumnya pH optimum itu berkisar antara 6 sampai 8. Namun pada kondisi tertentu, misalnya pada enzim di sistem pencernaan kita yang ada di lambung, contohnya enzim pepsin itu bekerja secara optimal pada pH 2. Nah, yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksi dari enzim itu juga akan semakin tinggi. Artinya, konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim itu berbanding lurus. Yang keempat adalah inhibitor atau penghambat. Nah, inhibitor ini dibedakan menjadi inhibitor kompetitif dan juga inhibitor non-kompetitif. Nah, bedanya apa, Bu? Inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, kalau konsentrasi substratnya yang tinggi, tadi kan Ibu jelaskan bahwasanya konsentrasi enzim yang tinggi itu berbanding lurus dengan laju reaksi enzim. Kalau konsentrasi substratnya yang tinggi, laju reaksi enzimnya bagaimana? Coba Ibu mau siswa nomor urut 5 yang menjawab, silakan. Iya, Bu. Oh ya, silakan menjawab ya. Kalau konsentrasi substratnya tinggi, maka laju reaksi enzimnya bagaimana? Apakah dia juga ikut tinggi atau justru menurun? Jadi ketika konsentrasi substratnya itu semakin tinggi, maka yang terjadi semakin banyak kerja enzim yang akan menurun. Kenapa? Coba Ibu ingin nomor urut 6 yang menjawab pertanyaannya. Silahkan. Siapa nomor urut 6? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Nah, jadi karena semakin tinggi substratnya, maka dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Nah, berarti sel itu akan butuh energi lebih sehingga ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun. Nah, benar sekali ya yang sudah Salma dan juga Ulumi sampaikan. Ketika substratnya itu tinggi, maka kerja enzim akan menurun karena kerjanya itu semakin berat juga. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke yang tadi.
inhibitor, kan tadi dibedakan menjadi inhibitor kompetitif dan juga inhibitor non kompetitif. Bedanya apa? Kalau inhibitor kompetitif, dia itu inhibitornya akan berikatan pada sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat membentuk kompleks dengan enzim. Nah, sedangkan yang inhibitor non-kompetitif itu disebabkan ketika inhibitor itu menempati sisi lain di luar sisi aktifnya. Namun, meski begitu, inhibitor non-kompetitif ini akan merubah bentuk dari sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat membentuk kompleks dengan enzim. Seperti itu. Oke. Sepertinya Ibu melihat Humsa ini terlihat ngantuk. Dari tadi tidak menjawab pertanyaan Ibu. Ngantuk ya, Humsa? Tidak, Bu. Tidak. Coba kamu definisikan kembali apa itu inhibitor kompetitif. Gimana, bisa? Bisa tidak? Maaf, Bu, lupa. Tuh, lupa ya. Lain kali kalau belajar harus yang fokus, yang didengarkan ya, biar tidak ngantuk. Boleh kok Ibu mengizinkan kamu untuk membawa minuman, seperti itu biar nggak ngantuk. Jadi inhibitor kompetitif itu menghambat kerja enzim dengan menempati sisi aktif enzim sehingga substrat itu tidak dapat berikatan dengan enzim. Begitu ya, Hamsa? Kasih, Bu. Ya, untuk teman-teman yang lain bisa tidak kalau mencatat apa yang Ibu sampaikan supaya nanti oke, semangat sekali Rita ya. Yang selanjutnya Ibu lanjutkan ke komponen enzim yang kedua sebelumnya. Komponen enzim yang kedua yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini merupakan bentuk simpanan energi yang dihasilkan dari proses metabolisme sehingga nanti simpanan energi ini bisa digunakan sewaktu-waktu dan siap gitu. Nah, fungsinya ATP ini apa, Bu? Jadi fungsinya ATP itu ada dua. Yang pertama adalah pada proses fotosintesis dan yang kedua ada pada proses respirasi. Selanjutnya kita masuk ke komponen terakhir dari metabolisme yaitu reaksi oksidasi dan reduksi atau reaksi redoks. Nah, oksidasi itu merupakan peristiwa pelepasan satu elektron dan penambahan molekul oksigen, sedangkan reduksi itu merupakan reaksi penambahan elektron dan juga atau pelepasan oksigen. Nah, kedua reaksi ini berlangsung secara bersamaan. Ketika elektron dipindahkan dari molekul yang bersifat donor atau pemberi elektron, maka molekul yang lain yang diberi elektron tadi akan bertindak sebagai akseptor atau penerima elektron. Nah, di sini Ibu ada gambar dua molekul. Dari sini yang mana yang merupakan molekul yang teroksidasi? Coba Ulumi yang menjawab. Ulumi apakah ada atau digantikan yang lain? Boleh. Saya, Bu. Ada, Bu. Oh, ya udah Ulumi aja. Yang molekul B, Bu. Yang B, benar tidak yang B yang mengalami oksidasi? Coba temannya yang lain, Husnul mungkin. Yang ada. Menurut Riza yang A ya. Wah, ada dua jawaban yang berbeda ya. Arin nih, coba Ibu mau dengar pendapat kamu. Kamu lebih setuju dengan yang Ulumi atau dengan Riza? Ijak, Bu. Karena itu kan yang A kehilangan elektron, Bu. Jadinya dia yang mengalami oksidasi gitu, Bu. Oke, terima kasih ya untuk Ulumi, untuk Riza, dan juga untuk Arin sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi molekul yang mengalami oksidasi itu merupakan molekul yang A, karena dia itu mengalami kehilangan elektron dan dialah yang merupakan molekul donor. Paham semuanya ya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke.
kalau sudah paham semua materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya tadi Ibu sampaikan ya kalau kita butuh makan agar kita bisa mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas. Tapi mengapa setelah makan kadang kita malah merasa ngantuk dan tidak bertenaga? Menurut kalian kenapa? Terlalu banyak yang dimakan, Bu. Oke, boleh juga ya jawabannya. Selain itu, ada yang mau menambahkan? Biasanya saya kalau biasanya kalau makan nasi goreng ngantuk, Bu. Ya, bisa. Coba dari jawaban teman-teman tadi, susun hipotesisnya dan berikan kesimpulan. Tapi ini untuk PR saja ya. Minggu depan kita bahas sama-sama mengapa setelah makan kadang kita malah merasa tidak bertenaga dan justru mengantuk. Paham semua dengan tugasnya ya? Paham, Ibu? Paham. Baik. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau membantu Ibu memberikan kesimpulan? Bu. Ya, silahkan. Jadi tadi membahas mengenai metabolisme yang merupakan seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas dan menjaga kelangsungan hidup sel tersebut. Nah, metabolisme ini terdiri dari anabolisme dan juga katabolisme. Dan setiap peristiwa metabolisme itu membutuhkan komponen-komponen penunjang utama yang terdiri dari enzim sebagai biokatalisator, kemudian ada kofaktor enzim dan reaksi oksidasi dan reduksi atau redox. Baik, terima kasih ya Ulumi, kesimpulan yang sangat lengkap dan baik ya. Oke, sesuai janji Ibu akan memberikan satu pertanyaan kuis untuk kalian. Yang berhasil menjawab nanti akan mendapatkan tambahan poin dari Ibu. Nah, ini dia pertanyaannya. Silakan untuk dijawab. Siapa yang bisa? Enzim berfungsi sebagai katalis biologis karena dapat A. mengurangi energi aktivasi dalam suatu reaksi biokimia, B. mempertahankan reaksi biokimia dalam sel, C. menyeimbangkan reaksi biokimia dalam sel, D. mengurangi penggunaan bahan bakar dalam sel, atau yang E. bekerja dalam reaksi pembentukan maupun penguraian. Yang mana? Yang mana? Yang lainnya ada yang punya jawaban? Abu. Oke, yang A ya. Siapa tadi yang menjawab ya? Riza, Bu. Oh, Riza ya, yang A. Benar ya jawabannya. Jadi yang A, enzim berfungsi sebagai katalis biologis karena dia dapat mengurangi energi aktivasi dalam suatu reaksi biokimia. Jadi Riza mendapatkan 1 poin tambahan dari Ibu. Nah, kalau begitu Ibu sampaikan terima kasih untuk pertemuan minggu depan. Agendanya selain membahas tugas kalian yang tadi, kita juga akan mempelajari mengenai proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat. Jadi tidak bosan Ibu sampaikan selalu ke kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan terus semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran kalian pada mata pelajaran Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kelas, pimpin berdoa dulu. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih semuanya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.